Titelnya ini Kristen pembangkang Yesus. Yesus. Kok bisa? Kenapa bisa? Apa dasarnya, Ustaz? Kristen pembangkang Yesus tanda tanya. Mari kita cek. Kalau gitu ya, terbukti atau tidak, betul kan? Oke. Pertama, Bang, ya, Yesus menyuruh menyembah Allah di Lukas 4 nomor 8. Lalu Kristen nyembah apa? Kristen menyembah Yesus. Nah, kan beda dah. Kata Yesus, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lah, kau sembah Yesusnya. Bang, kan udah itu, Bang. Ya, udah baru 1 poin udah kena gitu. Nah, Yesus berkata, sembahlah hanya kepada Tuhan Allahmu. Ya? Iya. Ebola judol. Baik. Thank you teman-teman. Blokir judol ya. Ustaz kan tahu bahwa Yesus itu kan adalah Allah bagi kami. Mana nggak ada pengakuan Yesus aku adalah Allah. Iya, kan kita kan berdasarkan daripada kitab suci masing-masing. Bahwa Yesus itu adalah kepenuhan jasmania Allah, kan begitu. Oh, di mana itu? Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah tertulis di mana itu, Bang? Ngarang abang ini ah. Iya, mana ayatnya? Yesus berkata, "Aku adalah Allah" itu di mana? Yesus nggak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah Allah. Berarti jangan mengada-ngada tentang Yesus. Kalaunya dia nggak mengatakan secara eksplisit, nggak usah dikatakan. Berarti Anda asumsi atau dusta jatuhnya. Kan 2 itu aja larinya. Oh gitu. Berarti hanya karena Yesus tidak mengatakan dia adalah Allah, hanya karena Yesus tidak mengatakan dia adalah akulah Tuhan, sembahlah aku atau begitulah, maka dia bukan Tuhan, begitu. Jika dia tidak mengaku dia adalah X atau sebagai ini, maka dia bukan itu, gitu. Logika. Karena Tuhan para nabi menyatakan dirinya, aku adalah Tuhan. Oke, berarti Pak Ustadz lebih mementingkan artinya butuh pengakuan ya? Jelas Bang. Gini aja secara logika, Anda dengan saya tentang diri saya yang lebih tahu daripada Anda. Kan gitu. Maka dari itu saya yang tahu, maka saya yang bikin pernyataan. Oke, sekarang andai kata Ustadz Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan, apakah Ustadz akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya iya, kalau ada dia mengaku ya secara eksplisit, aku adalah Tuhan, baik, percaya. Ustadz, apa? Yesus mengaku kepada Paulus. Kepada Paulus. Kapan ketemu Paulus itu Yesus? Kita gini Ustadz, aku pegang cakapmu bahwa sebentar gini. Karena Yesus tidak pengakuan itu penting untuk dijadikan kepercayaan. Kita yakin karena Yesus tidak mengaku dia Tuhan, pengakuan yang nggak ada, maka dia nggak Tuhan. Oke lah, ada pengakuan Yesus ketika menampakkan diri kepada Paulus. Dia berkata begini, Paulus bertanya, siapakah engkau ketika perjalanan ke Damaskus? Yesus berkata, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Aku tanya ke Ustaz, apakah Ustaz percaya bahwa yang menampakkan diri kepada Paulus itu adalah Yesus? Enggak. Padahal Yesus mengaku dia adalah Yesus. Ustaz percaya enggak? Enggak. Tadi Ustaz kalau dia mengaku dia Tuhan, Ustaz percaya kalau dia Tuhan? Lah, dari waktu dia diutus ke muka bumi bentuk manusia, dia mengucapkan aku adalah Tuhan kepada sahabatnya, kepada murid-muridnya. Baru saya percaya. Kalau dia ketemu Yesus, Yesus ketemu Paulus, lalu ngaku cahaya itu aku adalah Yesus, nggak percaya saya. Kenapa saya nggak percaya? Silakan Anda buka Matius. Dulu Ustaz, kita bicara pengakuan.
di yang pertama, di statement Ustadz pertama, andai kata Yesus mengaku dia adalah Tuhan, mengaku ya, Yesus ini mengaku aku adalah Tuhan, ya, Ustadz akan percaya. Tetapi Yesus mengatakan dia aku adalah Yesus yang kau aniaya, Ustadz juga nggak percaya juga kok. Nggak percaya? Andai juga nggak percaya Ustadz dia itu Yesus kan? Enggak, karena cuma bentuk cahaya. Oke. Tapi karena bentuknya cahaya, bukan bentuk Yesus, bukan. Iya. Karena kita mengambil poin masalah pengakuan dulu. Andai kata dia mengaku, barulah aku percaya. Tetapi ketika Yesus mengakui dia adalah Yesus, toh juga kau juga nggak percaya juga, Ustaz? Ya, nggak percaya karena bukan Yesus yang ngomong, cahaya. Jadi, gimana sih? Yang saya maksud itu, Bang, kayak gini sama Anda, ya, Bang Immanuel. Pengakuan Yesus ketika dia diutus berbentuk manusia, dia mengatakan aku adalah Tuhan. Kalau bentuk cahaya semua pun bisa gitu. Bisa ngaku-ngaku. Oke, gini Ustaz lagi. Aku mau kita pegang poin pengakuan Yesus. Apa yang diakui Yesus, apa yang dikatakan Yesus dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Percayakah Ustadz dengan pernyataan Yesus yang di Alkitab? Kalaunya pernyataan Yesus yang yang belum diubah-ubah, ya saya percaya gitu. Kalau pernyataan Yesus yang belum diubah-ubah, Ustadz percaya ya. Tapi kalau pernyataan Yesus yang sudah diubah-ubah, Ustadz tidak percaya. Ngapain diubah-ubah pernyataan Yesus? Coba. Bentar. Dia itu kan banyak itu pernyataan Yesus di Alkitab itu, dia kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Yang mana yang sudah diubah Ustadz, yang mana yang belum diubah-ubah? Oh, baik. Anda mau melihat yang sudah diubah? Yang mana yang sudah diubah? Baik. Nih, ya. Saya tunjukkan sama Anda yang diubah ya. Sabar ya teman-teman, saya tunjukkan satu aja dulu ya. Satu sebenarnya ratusan. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Bang, nih mari ya kita lihat. Nih lihat ke layar ya. Markus ya. Oke. 15 Markus 16 ya, 16 ya. Bab 16. Markus 16. Ayat 1. Oke. Kita lihat ayatnya nih, ya. Ada berapa nih? Ada 8, betul? Ini Kodeks Sinaiticus ya. Ini rujukan Kristen dunia, ya, Kristen dunia merujuk ke sini, kodeks tertua gitu. Nah, ini Markus 16 cuma 8 ayat. Coba sekarang kita lihat nih ya di Alkitab, oke? Kita cari Markus nih 16 nih. Ada berapa ayat? Berapa ayat itu? 20. Jadi siapa yang mengubah, siapa yang menambahi dari 9 sampai 20-nya? Ini kan di kodeknya cuma 8 nih, ya. Teks aslinya cuma 8. Lalu di sini sampai 20 di Indonesianya. Siapa tukang tambahi? Itu salah satunya kitab Anda diubah tuh ya. Perkataan Yesus yang diubah. Maksud perkataan itu bukan perkataan yang Yesus yang diubah, ada ayat yang mungkin tidak dimasukkan, bukan perkataan yang diubah. Nah, ada itu. Ayat. Karena di Markus 16 itu, Bang, ada perkataan Yesus juga. Beda perkataan yang diubah dengan ayat yang tidak dimasukkan. Ayat kenapa tidak dimasukkan? Itu bukan kita bukan masuk ke situ. Kita bicara tentang yang diubah-ubah. Kita balik lagi ke pembahasan kita tentang trust dulu, kita kepercayaan Ustadz terhadap kitab itu.
Apa di satu sisi, di satu ayat ketika Yesus mengatakan sembahlah kepada hanya Tuhan Allahmu, sembahlah Tuhan Allahmu, Ustadz percaya betul jempol. Iya. Karena cocok dengan konsep Ustadz keislaman bahwa Allah itu Esa. Lihatlah, Yesus juga mengatakan Allah itu Esa. Kenapa kau menyembah tiga padahal Yesus nyuruh menyembah satu? Ustadz mengatakan ayat itu sah, benar, valid bagi ayat-ayat yang sinkron dengan ayatnya Ustadz, kan begitu nih ceritanya. Tetapi ayat-ayat yang tidak sinkron, Ustadz mengatakan itu palsu. Nggak boleh begitu seharusnya. Artinya jika Ustadz percaya pernyataan Yesus yang satu, maka Ustadz juga harus menerima pernyataan yang lain. Sekalian semua pernyataan Yesus itu diragukan, nggak terpakai semua Alkitab itu. Maka nggak bisa kita bawa debat. Aku kata gini. Oke. Satu lagi. Ustadz mengatakan kalau ada pengakuan Yesus, Ustadz percaya. Aku di Markus 9 ayat 31. Ya, dinyatakan Yesus memberitahukan penderitaannya. Yesus mengatakan begini, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan dibunuh. Anak manusia akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pernyataan Yesus, direct speech. Percaya Ustaz itu? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Ya, anak manusia. Oke. Terus? Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus? Percaya Ustaz itu? Dari mana kau dapat mengetahui ini perkataan Yesus? Percaya Bentar dulu. Saya mau tanya, dari mana Anda dapat mengetahui ini adalah perkataan Yesus? Tapi kan itu pernyataan Yesus itu. Dari mana Anda tahu? Itu dulu saya tanya. Berarti gini juga, dari mana Ustadz tahu itu pernyataan Yesus bahwa sembahlah Tuhan Allahmu itu? Saya ada tolak ukurnya. Kan gitu. Kalaunya sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Saya punya tolak ukurnya. Apa? Yaitu Al-Quran saya. Tolak ukurnya dari Al-Quran saya, ya. Benarkah Yesus atau Nabi Isa di zaman dulu menyuruh menyembah Allah? Saya akan cari di Al-Quran saya tolak ukurnya. Oh, ternyata di dalam Quran surah Maryam ayat 36, Yesus menyuruh menyembah Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Makanya dari situ saya mengetahui itu ajaran asli dari Yesus, gitu. Ada tolak ukurnya saya. Kalau yang ini dari mana Anda tolak ukurnya? Mengetahui ucapan ini betul ucapan Yesus. Berarti gini Ustaz, tolak ukurnya adalah Al-Quran, kan begitu? Iya betul, karena Al-Quran seperti apa? Al-Quran itu Bang ya adalah kitab hukum dan kitab verifikasi. Oke, berarti gini Ustaz, kesimpulannya ayat-ayat yang ada di Alkitab itu benar sudah diganti atau diganti, haruslah yang sesuai dengan Al-Quran, benar? Bukan masalah ayat Alkitabnya, bukan keseluruhan ayat dari yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kami nggak peduli Bang, yang tulisan Paulus, tulisan Yohanes, tulisan Matius, kami nggak peduli itu. Tapi apa yang kami peduli itu, yaitu ajaran para nabi yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, gitu loh. Nah, itu yang kami peduli. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus menyuruh menyembah Allah, ada di Quran. Yesus berkata bahwa Tuhan itu Esa, ada di Quran. Nah gitu. Yesus berkata Dia diutus untuk Bani Israel, ada di Quran. Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel, Dia diutus untuk Bani Israel. Gitu. Nama ibunya Maria, ada di Quran. Isa bin Maryam.
Heeh. Kita lanjutlah, nggak apa-apa. Jadi Ustadz, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka pernyataan di Alkitab itu ditolak, begitu Ustadz? Tertolak, jelas. Oke. Maka Matius 9 ayat 31 itu yang menyatakan bahwa anak manusia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga adalah menjadi ayat yang bohong karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Benar Ustaz? Tertolak. Saya nggak ada mengatakan bohong, tapi tertolak karena nggak ada data atau tolak ukurnya dari Al-Quran. Berarti setiap yang on cam bang, on cam dulu dah, itu ribut penontonnya ribut. Abang ini gimana sih? Sebentar. Saya ini bang hanya menegakkan aturan-aturan dari penonton juga nih, permintaan dari teman-teman yang setia kan di tempat saya. Oke. Jadi gitu Ustaz, maksudnya gitu. Itu menjadi tidak fair dalam sebuah perdebatan atau diskusi. Artinya jadi menang satu langkah. Artinya kalau nggak sesuai dengan bukuku, maka nggak benar semua datamu. Kan jadi begitu, nggak enak lah begitu. Jadi artinya kan gini, saya tidak menyalahkan bukumu semuanya, kan gitu. Masih ada bukumu yang benarnya, kan gitu maksudnya. Yang benarnya buku itu adalah buku yang sesuai dengan kitabnya Ustadz, kan? Iya. Janganlah begitu Ustadz. Lah, kan itu tolak ukur namanya. Jadi tolak ukurnya adalah kitabmu. Iya. Kenapa saya bang yang mengatakan tolak ukurnya adalah ke kitab saya, karena Al-Quran berkata kayak gini bang, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Tolak ukurnya Al-Quran. Coba kalau kita lihat juga, inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang sudah ada suhufnya dari zaman-zaman dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, dari mushaf-mushaf suhuf dari ajaran Ibrahim dan ajaran Musa. Gitu. Mana sih? Boleh tanya satu Ustaz? Silakan. Oke. Ustadz ini, apakah Ustadz mengikuti ajaran Yesus? Oh, ikut dong. Ikut, ya. Ajaran Yesus yang mana yang Ustadz ikuti? Ajaran Yesus yang mana? Yesus mencontohkan bersujud dan di masjid. Habis itu Yesus disunat, saya pun disunat. Yesus kagak pernah contohin makan babi, saya juga kagak mau makan babi. Yesus puasa, saya pun juga puasa. Terus Yesus katanya habis dari tiang salib itu diturunkan lalu dikapani. Saya dalam Islam mati pun juga dikapani. Kan kayak gitu. Yesus menyuruh sembahlah Allah, maka saya juga sembah Allah gitu. Sama. Enggak saya sembah Yesusnya. Dia menyuruh sembah Allah, bukan sembahlah aku, kata dia. Saya ikuti. Tuh. Oke. Yesus tidak pernah mengajarkan sunat, yang pertama. Yesus tidak pernah mengajarkan puasa. Yesus tidak pernah menyuruh orang mati di kain kafan. Tapi Yesus berkata, hal berdoa, Yesus mengajarkan berdoa begini. Jika engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Itulah ajaran Yesus tentang berdoa. Ya, Ustadz, maunya kau mengucapkan doa Bapa kami, Ustadz? Doa Bapa kami. Gimana cara Yesus berdoanya? Ya Bapakku, kan gitu ya? Oke. Dengarkan. Inilah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu
bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang diajarkan Yesus bagi kayak puisi, Bang. Iya, kayak puisi panjangnya. Mau Ustaz? Kenapa? Mau Ustaz ucapkan doa itu? Oh, baik. Ya, saya jawab dulu ya. Boleh? Ya. Bagaimana jawaban saya? Pasti dong dari Al-Qur'an ya. Ya, nih. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Di sini tertulis likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Apa artinya? Nih, Bang, ya. Ini artinya nih, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya. Oke? Artinya apa? Jika Yesus ya dia berdoa seperti itu untuk bangsa dia, umat dia. Gitu. Tapi Ustadz itu ajaran Yesus. Gitu. Tapi Yesus berdoa kepada Tuhan semesta alam, kami meniru dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Karena syariatnya berbeda, ya dia berdoa dengan ucapan kosakata Bapak, ya. Kami tidak mengikuti dia karena itu syariat untuk dia, cara untuk dia. Kalau kami kan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad gitu. Bagaimana cara berdoa? Tapi Ustadz ngikuti dia karena Ustadz itu tidak berpuasa. Hah? Apa? Tapi Ustadz bilang mengikuti ajaran Yesus. Oh ya, iya, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa yang di sorga, Tuhan semesta alam. Kan kayak gitu, sama tujuannya. Yesus berkata, yang kedua, dia pada saat perjamuan kudus, dia memecah-mecah roti dan memberikan minum anggur. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Lakukanlah ini sebagai perjanjian untuk mengingat aku. Dan kami melakukan itu di gereja. Kami melakukan perjamuan kudus di gereja kami juga untuk menutup ibadah, melaksanakan ajaran Yesus, doa Bapa kami untuk menutup ibadah. Itulah kami, itu yang diajarkan Yesus kepada kami. Itulah ajaran Yesus. Kenapa tidak kau lakukan, Ustaz? Bentar, kalau gitu saya tanya dulu, kapan Yesus menyuruh ke gereja? Itu dulu saya tanya, kan ritualnya ke gereja doh, di gereja Anda, kata Anda. Ya sudah, saya mau tanya dulu, kapan Yesus menyuruh Anda ke gereja? Coba. Itu udah satu-satu dulu, Ustaz. Ya itu dulu, sebelum saya masuk ke pertanyaan Anda di intinya, ya persembahan tadi darah dan anggur apa kata Anda tadi kan? Saya mau tanya dulu, kapan Yesusnya menyuruh ke gereja dulu? Yesus tidak pernah spesifik mengatakan pergilah ke gereja, nggak ada. Berarti nggak usah dilakukan, Bang. Kata Anda di gereja, Yesus kalau Yesus kagak pernah nyuruh ke gereja, ngapain diikutin? Ngapain ke gereja? Ngelakuin itu. Bukan begitu. Kita masalah seringkali kalian mengatakan kami mengikuti ajaran Yesus. Hanya karena kalian bersunat yang dilakukan oleh orang Yahudi, hanya karena kalian berpuasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, lalu kalian mengklaim kami ini mengikuti ajaran Yesus, padahal itu bukan Yesus ngajarin, udah ajaran Tauratnya itu, ajaran Yahudinya itu. Karena Yesus orang Yahudi, itu Ustaz. Ajaran Yesus adalah contoh nih, hal berdoa, kasihilah musuhmu. Itu yang dari Yesus langsung ya, dari mulutnya langsung, perkataan Yesus langsung. Jadi kalau Yesus nggak pernah mengatakan bersunatlah kamu, orang dia waktu kecil kok bersunat umur 8 harinya dia disunat, ada disuruh Yesus gitu. Yesus nggak pernah suruh berpuasalah kamu, itu ajaran Yahudi dari dulunya, itu udah berpuasa. Ajaran Yahudi dari dulunya. Dan Yesus pun kan dia melaksanakan hukum Taurat itu, karena mengikuti hukum Taurat itulah maka Yesus itu berpuasa, maka Yesus itu bersunat. Dulu dia tidak diutus untuk Anda.
tapi untuk bangsa dia Israel. Itu udah masuk materi yang berbeda. Ya iya, jangan kau klaim dulu. Ya itu aja. Yesus tidak memerintahkan sunat itu kepada siapa dulu gitu, kepada kalian. Karena dia apa? Menegakkan hukum Taurat, kan gitu. Ya Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kan kayak gitu. Saya tahu. Ya, saya tahu dia mengikuti tradisi Yahudi dan mengajarkan kitab para nabi, saya tahu gitu. Dia menegakkan Taurat. Tahu saya. Cuma yang saya kritik kepada Anda, kalau ajarannya seperti itu bukanlah untuk Anda, tapi untuk Bani Israel. Aduh, abang. Macam mana Bang Immanuel ini? Jadi gini, Ustaz, Yesus itu adalah kamilah umatnya, kami yang mengikuti Yesus, bukan Ustaz. Kebetulan apa yang Anda ikuti? Ajarannya. Coba saya mau ini dulu dah ya. Saya mau ambil satu-satu ya dari tolak ukur saya tadi ya Bang ya. Yesus sunat, Anda sunat nggak? Yesus tidak mengajarkan sunat. Udah satu lepas. Iya. Aduh, macam mana teman-teman? Baru pertanyaan siapa? Nih, abang baca dulu kitab abang ya. Dah, kalau gitu nih. Ini Alkitab ya. 1 Yohanes 2 nomor 6 ya. Oke. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke? Anda percaya dengan Yesus, Anda harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gimana hidupnya Kristus? Dia sunat, ya sunat. Cerita dia sunat, ya sunat. Kemalah kok kagak sunat, udah membangkang. Aduh. Apa? Ustaz salah menafsirkan kitab orang Kristen. Jadi yang dimaksudkan di situ ayat itu adalah jika aku hidup di dalam Kristus, maka aku harus sama seperti Kristus. Maksud sama ini kemana arahnya? Sama itu adalah untuk hidup kudus, sama seperti Yesus hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Bukanlah berarti mengikuti ibadah lahiriah begitu, sunat, puasa. Bang, nih coba baca ayat selanjutnya, jangan ngaco kau. Sekarang begini Ustaz. Nih, selanjutnya, bentar. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, bukanlah perintah baru yang kutuliskan kepadamu, ya, melainkan perintah lama yang telah ada pada dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Tuh. Kalau perintahnya ya dari kitabnya Nabi Musa, Yesus mengikuti, kerjakan seperti Yesus, sunat. Ngeles aja kau ini. Macam mana? Hukum Taurat itu sudah selesai, tidak lagi menjadi kerangka acuan. Hukum Taurat sudah selesai, tidak lagi. Dari mana selesai? Selama langit dan bumi ada, satu iota pun ya hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Itu kata Yesus. Apanya yang selesai? Bang, membantah lagi Anda dengan Yesus. Kata Yesus, selama langit dan bumi ini ada, satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Dari mana selesainya? Aduh. Bantah teruslah kitab kau, Bang. Ya. Bantah aja Yesus kau tuh. Bukan berarti begini Ustaz, begini. Di setiap hari Minggu kami di gereja pun kami selalu memperdengarkan 10 titah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu dinyatakan itu. Dibacakan di mana di perjanjian baru dipelihara enggak? Kami memelihara itu. Mana ada di perjanjian baru di kitab Kristen?
Ustadz, kami di gereja setiap hari Minggu dibacakan itu di gereja. Artinya itu dibacakan. Akulah Tuhan Allah. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nih, bacakan itu Tauratnya itu. Yang kedua, Tauratnya. Jangan perbuat bagimu patung. Yang kedua ya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah. Tapi di gereja ada patung Yesus tuh. Itu di gereja dinyatakan. Sebentar. Yang ketiga, ya, ingat dan yang ketiga ingat dan yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan, hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat itu. Yang keenam, jangan membunuh. Jangan engkau membunuh. Yang keenam. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mengingini harta sesamamu, atau istrinya, atau anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan, atau ternaknya, atau hambanya, atau apa saja yang ada di yang kepunyaannya. Jelas kami, hukum Taurat dibacakan dan masih kami dengar. Tetapi ada hukum Taurat yang memang dia secara seremonial, pembakaran, contohnya ini pengorbanan anak domba, sembelih merpati, itu nggak lagi sebagai pengampunan dosa. Tadi yang 10 tadi kalian masih kerjakan tuh. Kerjakan. Di mana perjanjian barunya? Dipelihara 10 hukum Taurat. Di mana? Jadi, itu kan perjanjian lama, kata Anda. Perjanjian barunya di mana? Jadi kalian ini memakan itu salah, Bang. Ayat-ayat yang Anda sebutkan 10 tadi malah ada di Al-Quran saya semuanya. Nanti kau ngambil. Enggak, ada di Al-Quran saya semuanya. Mana? Apa sebutin? Tunjukkanlah satu paket dia itu, Mas. Iya, bentar, sebutin apa ayatnya. Poinnya tadi apa? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Ini hukum Taurat 10 Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Di mana di Al-Quran? An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni seluruh dosa dan Dia tidak mengampuni dosa syirik. Gak boleh ada Allah lain di hadapan Dia. Iya, gak boleh ada Allah lain di hadapan Dia. Gak boleh syirik. Oke, apa lagi? Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mana di Al-Quran? Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyada'una min dunihi illa inatha wa iyada'una illa syaitanan marida. Larangan bikin patung. Tuh. Karena di dalam patung itu, di dalam berhala itu ada jin kafir yang sangat durhaka. Gak boleh bikin patung. Ada jin kafir dalam patung, Ustaz. Apa lagi? Ingat dan sucikanlah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Mana Quran surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tuh. Nama Allah adalah nama yang terbaik, nggak boleh disebut sembarangan. Tuh. Apalagi? Jangan mencuri, jangan berzina. Keempat, sebentar, keempat. Apa? Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah pekerjaanmu. Ini Bang, saya mau tanya, kenapa kalian hari Minggu? Bentar. Nah, kita bilang semua ada di Al-Quran. Sebentar. Iya. Sebentar. Ada sahabat di Al-Quran. Keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan hambamu atau ternakmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti dari pekerjaannya. Mana itu di Al-Quran, Ustaz? Quran surah Nisa 147. Buka. Kali itu buka. Mana buka layarnya? Nih, saya bukakan Al-Qurannya ya. Disuruh kita istirahat pada hari Sabat. Ya, istirahat pada hari Sabat. Ya, baik. Nih, ini sampai 7 ya. Sebelum 48 tadi. Sabar ya, Bang ya. Ayatnya 47. Saya bacakan ya. Tuh. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Ya, kita aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuham. Langsung aja ya. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu ia kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu Sabat. Ini untuk Israel ceritanya ya. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Nggak boleh hari Sabat bekerja ya. Tuh Quran surah Nisa ayat 47. Lalu kau kenapa hari Minggu kan gitu? Itu dulu Ustaz. Di situ dia dilaknat pada hari Sabat, Ustaz. Iya, kami melaknat orang-orang yang bekerja pada hari Sabat. Itu di zaman dulu. Cerita untuk Bani Israel ada di Quran. Ayo. Kenapa? Coba tanya aku Ustaz. Ya. Kenapa Anda hari Minggu? Kenapa kami ke gereja hari Minggu kan pertanyaannya? Kami ke gereja pada hari Minggu karena hari Minggu adalah hari kemenangan bagi kami. Beda udah dari 10 hukum. Bentar. Beda udah. Benar. Kenapa hari Minggu? Karena Yesus bangkit dari kematian pada hari Minggu pagi-pagi, benar dia. Dia bangkit pada hari Minggu, hari kemenangan kebangkitan itu kami dijadikan sebagai hari ibadah bagi kami. Oke, tinggal Anda. Adalah hari kematian. Itu penjelasan Anda, kita hargai. Apalagi poinnya? Jadi hari Jumat itu Ustadz, hari kematian Yesus itu Jumat Agung. Jadi kami berpakaian pada Jumat Agung itu hari kematiannya. Kami berduka pada hari itu. Poin lanjutannya apa lagi, Bang? Ya itulah jawabannya. Kan ya itu Ustaz, jawaban Anda. Saya udah dengar. Poin lanjutan 10 poin tadi apa? Lanjutan. Nomor yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dimana Quran surah Luqman ayat 15 sampai 16. Tuh. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku perintahkan kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Begini, Ustaz. Apa ada semua kan kata saya? Di perjanjian baru mana? Perjanjian baru mana kayak gitu? Sebentar. Apakah ayat-ayat yang Ustadz bacakan itu merupakan perintah hukum Taurat yang tertulis di Al-Quran? Iya, Allah menetapkan bagi Bani Israel itu apa saja, semua dicantumkan di dalam Quran. Inna hadza lafis suhufil ula. Kitab ini, Al-Quran ini sudah tercatat ya pada suhuf-suhuf sebelumnya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dari suhuf Ibrahim, ajaran Ibrahim dan ajaran Nabi Musa. Hei. Apakah Ustaz melaksanakan atau mengikuti hukum Taurat? Lah, buktinya ada di Al-Quran kami. Jadi perintah. Nah, apakah Ustaz mengikuti hukum Taurat Musa? Lah, jelas Bang, kami sampai sekarang ya, jangan apa tadi, berbakti kepada orang tua. Masih di Islam ada, disuruh.
di mana apakah di Al-Quran konkret tertulis ikutilah perintah hukum Taurat? Oh, kalaunya untuk saya ya, untuk global tidak ada perintah mengikuti 10 hukum Yahudi, enggak. Sudah dibilang tadi ya, syariatnya pada zaman itu saja. Setiap masanya Allah mengutus Rasulnya memakai syariat masing-masing. Ternyata ada juga 10 hukum itu tercantum di dalam Al-Quran yang disyariatkan kepada kami gitu. Tetapi bukan hukum Taurat yang di Musa itu. Ya, hukum Taurat Nabi Musa tuh yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa juga diajarkan kepada kami gitu. Enggak, gini Ustaz. Hanya kebetulan saja ada yang mirip-mirip dengan ayat. Bukan kebetulan. Karena Tuhannya para nabi. Gimana sih? Bukan kebetulan. Tuhannya Nabi Musa ya sama Tuhannya Nabi Muhammad, sama. Mana sama? Sama. Mana sama? Sama. Tuhannya Nabi Muhammad kan Allah, bahasa Arab. Iya. Tuhannya Nabi Musa, terserah mereka nyebut apa. Sebentar. Musa itu orang Ibrani dan berbahasa Ibrani, dan di kitab orang Ibrani tidak pernah ada kata Allah. Apakah Terus? Karena Allah ini nama proper name, pribadi, nama Tuhan langsung, bukanlah jabatan. Maka andai pun Tuhannya Musa memperkenalkan diri kepada Musa, pastilah dia berkata, aku adalah Allah. Tetapi di kitab orang Yahudi, Tuhannya Nabi Musa ini tidak pernah berkata bahwa dia adalah Allah. Baik, saya kasih ayat ya, 1. Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Apa artinya? Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi kalaunya kami menyebut Nabi Muhammad itu bahasa Arab Allah, Nabi Musa nyebut apa? Silahkan, kan gitu. Menyebut Tuhannya apa dikenalkan kepada Nabi Musa di zaman dulu, silahkan menurut bahasa Nabi Musa, agar dikenal kaumnya. Begitu pula Nabi Muhammad, bukan berarti orangnya beda, bukan berarti Tuhannya beda. Apalagi poinnya dah, selesaikan. Kalau Ustadz mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Muhammad dan Tuhannya Musa adalah Tuhan yang sama, maka perlu uji. Apa diuji? Apa diuji? Tuhannya atau Tuhannya Nabi Musa ini kan Tuhannya orang Yahudinya ini. Terus? Ya kan? Tuhannya orang Yahudi ini pernah berbicara langsung sama Musa melalui tiang api. Di perjanjian baru, di perjanjian lama, Tuhannya orang Yahudi ini ketika berbicara dengan Adam, dia berjalan-jalan di Taman Eden. Oh, jalan-jalan Tuhan. Tuhan jalan-jalan. Wah. Inilah ya kalian Tuhan jalan-jalan ya. Ini Yahudi juga mujasimah masalahnya. Bentar. Di kitab itu ketika Adam jatuh dalam dosa, dia malu. Lalu dia mendengar langkah Tuhan, langkah kaki Tuhan di Taman Eden. Ketika itu Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Kata Tuhan, ngomong ini Tuhan ini. Kok Tuhannya nggak tahu? Tuhan macam apa itu nggak tahu? Tetapi sama Tuhan Ustaz dengan Tuhan orang Yahudi. Beda udah, beda. Makanya beda, Allah itu maha tahu ya. Tiba-tiba kenapa Tuhan kau kagak tahu itu? Karena Ustaz mengatakan Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Yahudi, maka perlu uji. Nanti Ustadz akan berkata sendiri bahwa oh enggak lah, beda dengan Tuhan kami, karena Tuhan kami laisa kami selain, tidak bisa diserupakan kan gitu kan. Nggak ngomong sama siapa-siapa. Tuhannya orang Yahudi itu Ustadz ada jalan langkahnya, lalu ada mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden.
Dan Tuhan itu ngomong langsung sama Adam. Katanya seperti ini, dialog dua arah ini, berdialog ini Tuhan dengan Nggak sama, Adam. nggak sama. Saya sering mengatakan kayak gini, Bang. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Kalau Yahudi mau menyamakan kepada kami, ya silahkan. Tuhan kami sama dengan Islam, kata Yahudi. Kan kayak gitu. Jadi bentar. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya para nabi. Dah tuh. Itulah makanya aku bilang jangan bilang. Kalau gini, kalaunya tapak batis berjalan-jalan terdengar tapaknya, ya kami memahami kaki, masalah kaki yang berjalan bertapak itu bukanlah Tuhan. Itu makhluk ciptaan. Sebelum Ustaz menjawab, aku kasih sebuah contoh, Ustaz jadi bingung. Karena Tuhannya orang Yahudi itu ketika di perjanjian lama Adam jatuh ke dalam dosa, Adam mendengar langkah kaki Tuhan. Oh, mendengar langkah kaki. Terus? Betul. Lalu Adam ketakutan, dia bersembunyi. Dan Tuhan berkata, Adam, ngomong ini Tuhan ini langsung sama Adam ini. Di manakah engkau? Katanya Adam menjawab. Nah, bukan Tuhan saya itu kayak gitu. Makanya aku bilang berarti Tuhan bukan Tuhan saya, Tuhan karangan Kristen itu. Tuhan karangan Kristen. Bukan Tuhannya Adam juga. Tuhannya Adam kok jalan-jalan. Nah, Tuhan jalan-jalan. Tuhan macam apa jalan-jalan? Terus dia mencari Adam. Hai Adam, di manakah kamu? Kok nggak tahu Tuhan? Tuhan nggak tahu macam apa itu? Itu karangan bebas terjemahan kalian itu terhadap kitab Yahudi. Sama orang Yahudi. Orang Yahudi enggak. Kalau orang Yahudi, Bang ya, Tuhan itu dia tidak sama dengan makhluk. Sama tuh. Iya. Sekarang ku tanya Ustadz dulu. Apakah ayat di Kejadian itu adalah ayat tidak diakui orang Yahudi bahwa ada dialog dua arah antara Allah dengan Adam berbicara? Antara Allah dengan Adam berbicara? Iya, ngomong. Ngomong pakai apa? Langsung tatap muka atau gimana penjelasannya? Adam bersembunyi lalu Tuhan membuat bajunya melalui kulit hewan dikenakannya kepada Adam karena Adam merasa malu. Datanya di mana itu? Tahu Ustaz itu? Kalaunya masalah jalan-jalan, Tuhan jalan-jalan itu ada di Kejadian 3:18 kan gitu? Ya. Ada kan? Ada. Tuhan berjalan-jalan, bukan Tuhan kami itu. Itu terjemahanmu, Tuhan berjalan-jalan kayak gini. Ini terjemahan Kristen. Kalau terjemahan Yahudi beda ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan, apa? Ada ketika ulang lagi. Bukan begini Ustaz. Maka aku bilang jangan katakan Tuhanmu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Ketika aku kasih contoh kau bingung. Gak sama. Kalaunya Tuhan jalan-jalan gak sama. Karena Tuhannya Nabi Musa ya. Gini, saya kasih lagi perbandingan. Karena Tuhannya Nabi Musa di Keluaran 33 nomor 20, Tuhannya para nabi itu tidak dapat dilihat. Oke? Habis itu ya, kalaunya kita melihat Tuhannya para nabi itu bukan manusia dan bukan anak manusia, bukan orang kudus. Artinya bukan manusia. Gitu. Perjanjian lama. Ya pada perjanjian lama. Betul. Jadi Tuhannya para nabi sama Tuhannya umat Islam sama-sama nggak kelihatan. Tuhannya para nabi dengan Tuhannya Tuhannya para nabi dengan Tuhannya orang Yahudi gitu. Sama-sama tidak. Yahudi bukan Tuhannya para nabi, pernyataan saya. Ulang aja. Tuhannya para nabi. Para nabi itu banyak ya. Tuhannya Nabi Musa, Nabi Daud. Saya nggak bahas suku. Kalau suku ada suku Yehuda, ada suku Benjamin, kan kayak itu. Terserah mau suku itu mau dia nyembah tiang listrik sekalian nggak apa-apa. Kalau suku, makanya saya tegaskan Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat Islam itu sama Tuhannya para nabi gitu. Bukan Tuhan Yahudi. Jangan gantung. Bukan Tuhan Yahudi ya? Bukan.
Tuhan Yahudi jalan-jalan kan? Umat Islam. Tuhan Yahudi jalan-jalan kan? Bilang, ada langkah Adam mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden. Dia berjalan di Taman Eden. Tuhan hidup bersama dengan Adam di Taman Eden. Ya itu terjemahan kau itu. Ya. Sekarang Ustaz, setelah mendengar contohku tadi Ustaz, masih mengakukah Ustaz bahwa Tuhannya orang Islam adalah Tuhannya orang Yahudi? Saya tegaskan, Tuhannya umat Islam, Tuhannya sama dengan para nabi, bukan Tuhan Yahudi. Para nabi. Kan? Tuhan Yahudi, kalau Tuhan Yahudi kagak tahu jalan-jalan, ya terserah lah ya, terserah aja gitu. Ngapain jalan-jalan Tuhan Yahudi? Bukan sama itu, bukan sama dengan Tuhan umat Islam. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad sama kan Ustaz? Sama. Apakah Musa yang di Al-Qur'an dengan Musa yang di kitab Yahudi adalah Musa yang sama? Sama. Musa yang sama. Musa yang sama. Sama-sama mengklaim, orang Yahudi mengatakan Musa ini nabi kami. Orang Islam pun mengklaim Musa ini nabi kami. Ya, kami mengimani Nabi Musa itu nabi. Sama-sama mengklaim Musa ini nabi kami katanya. Kristen pun begitu juga, kami akuinya. Apa hubungannya dengan Kristen coba? Sebentar. Saya heran aja apa hubungannya dengan Kristen masalahnya. Apa hak kalian memakai kitab Yahudi gitu? Bentar, kita keluarkan dulu Kristen ini dari arena. Keluarkan dulu dari orang Yahudi mengklaim Musa ini nabi mereka. Islam pun mengklaim ini Musa ini nabi mereka. Tetapi Islam tidak mengklaim bahwa Tuhannya Islam dengan Tuhan Yahudi adalah Tuhan yang sama. Bagaimana mungkin satu nabi diklaim oleh dua Tuhan yang berbeda? Coba Ustaz. Satu nabi diklaim dua Tuhan? Nggak ada dua Tuhan. Kacau sekali sih. Bukan. Kok kau kacau kali bang? Nggak ada dua Tuhan. Tapi Tuhannya gini, berarti samalah Tuhan Islam dengan Tuhan Yahudi. Lah, Tuhan Yahudi kayak gimana? Kalau jalan-jalan bukan. Saya udah bilang ya, Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhannya para nabi. Bukan Tuhan Yahudi, bukan. Oke, bukan Tuhan, sudah jelas kan? Sekali lagi saya tegaskan, Tuhannya umat Islam bukan Tuhannya Yahudi. Tapi Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhannya para nabi. Jelas? Kurang lagi. Tuhannya umat Islam bukanlah Tuhannya Yahudi, tetapi Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Apakah para nabi ini adalah nabinya Yahudi atau nabinya Islam? Ya, banyak nabi di luar Yahudi juga ada. Di kitabmu Ayub bukan Yahudi, Bileam bukan Yahudi, Noah bukan Yahudi, Adam bukan Yahudi, Ibrahim bukan Yahudi, Ishak bukan Yahudi, Ismail bukan Yahudi. Banyak. Gimana sih? Makanya saya bilang ya, Tuhannya umat Islam, Tuhannya sama dengan Tuhan para nabi, bukan Tuhan Yahudi doang. Muter-muter kau. Di perjanjian lama, Musa berbicara langsung kepada Allah. Allah berbicara langsung kepada Musa, memberikan 10 perintah Tuhan di Gunung Horeb. Ya. Allah itu berbicara langsung kepada Musa. Berbicara, dialog dua arah. Halo? Aku tanya dulu, pernahkah di Al-Quran terjadi dialog dua arah antara Allah dengan Nabi Muhammad? Dalam Al-Quran? Ya. Dalam Al-Quran? Ya ada. Dialog waktu Isra Mi'raj. Apa isi dialognya? Perintah sholat. Maksudku begini, apa kata-kata Tuhan, apa jawaban Musa? Apa jawaban Muhammad?
Oh, jadi itu di hadis. Ambil cerita Nabi Muhammad ketika beliau menerima perintah ini, perintah sholat gitu. Ada di hadis percakapannya. Seperti apa dialog, apa yang dikatakan Allah, apa jawab Muhammad terhadap perintah itu? Iya, Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 waktu. Kan kayak gitu. Itu langsung. Oke? Dialognya habis seperti apa? Ya, dialognya ada di hadis, Bang. Ya. Sebentar. Biar berdata ya. Iya. Nih. Sabar ya, teman-teman, ini dapat ilmu ya. Nih ya, percakapan Nabi Muhammad dengan Allah ya. Nih ya, dialognya kayak gini. Sumbernya dari ini Anda bisa buka juga di NU online atau NU Lampungnya. Nih awalnya Bang ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Lalu salam sejahtera yang penuh barokah dan salam sejahtera yang amat baik adalah milik Allah. Lalu dijawab Allah ya. Lalu Allah kemudian menjawab. Ini kejadian Isra Mi'raj ya. Di sini assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ya barokah dari rahmat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Mendapat jawaban seperti itu, Rasulullah tidak merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Inilah yang membuat kita sangat terharu. Ya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah. Mendengar percakapan banyak Bang. Ya. Aduh, pernah Nabi Muhammad itu ya seperti Nabi Musa berbicara langsung. Jadi, apalagi Allah pernah berbicara. Ya, pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Bertatap muka, berbicara langsung ya, direct gitu. Berbicara langsung. Tapi sumbernya kenapa Tribun Lampung, Ustaz? Kenapa enggak itu kan cuma websitenya. Kalau hadisnya dapat ya. Nih kalau Anda mau sumbernya, ini sumbernya. Nih, ya, ini sumbernya nih. Ya. Maqasid al-Ibadat. Nih, tahun 1995. Tanggal 12 bulan 13. Tanggal 13 bulan 12 tuh. 12.13. Jadi di ini ada, Bang. Nih. Ada referensinya. Percakapan ini. Maksudku kalau biasa ke hadis 15 harus 15:20 atau 3 maunya ente. Maunya ente itu, bukannya maunya umat Islam, maunya ente itu Bang. Kau pikir nggak pernah Nabi Muhammad gitu? Nggak pernah gitu. Ya Nabi Muhammad itu berbicara langsung. Pernah lah. Maksudnya Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Hanya di Isra Mi'raj itu. Oke. Sebenarnya pingin sih dari sumber yang dari 3 itu, Al-Qur'an kah atau hadis kah atau sirrian yang kuinginkan. Sama seperti kami Kristen, sumber kami cuma satu, Alkitab. Itu artinya kerangka acuannya kalau ini bukan ayat Alkitab itu, Alkitab yang menjawab itu. Sekarang saya mau tanya boleh? Boleh. Kapan Yesus berbicara langsung dengan Bapa? Di ayat mana? Yesus berbicara langsung dengan Bapa yang di sorga. Yesus berbicara tidak. Yesus berdoanya dia kepada Bapa. Berbicara kayak Musa, kayak Nabi Musa dengan Tuhan, kayak Nabi Muhammad dengan Tuhannya, kan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan saya juga. Sekarang saya mau tanya, kapan Yesus berbicara kepada Bapa?
Yesus tidak pernah berbicara secara eksplisit, tidak ada dialog antara Yesus dengan Bapa. Parah, utusan Tuhan atau bukan tuh berarti? Dikit aja saya nanya, ya pasti kena kau. Sabar dulu ya teman-teman, kalaunya orang gini ya. Bentar juga Bang Immanuel. Ini saya peringatkan teman-teman di bawah nih juga ya. Tanya balik, sabar ya. Turunin jangan. Yang kayak gini ilmu ya. Kayak gitu. Saya lebih paham lah teman-teman ya. Kagak usah gitu. Saya tunggu, memang kita wajib menjelaskan Islam itu seperti apa ceritanya. Itu wajib bagi kita ya. Balighu anni walau ayah gitu. Sampaikan walau satu ayat gitu. Jangan diturunkan langsung. Atau tanya balik apa coba? Nanti kacau gitu penjelasannya kalau ditanya balik. Ya, sabar dulu gitu. Ya, dijelaskan dulu baru kita tanya. Lah kalaunya Yesus kagak pernah bicara sama Bapak, yakin gitu ya itu adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Dari mana? Sedangkan dia kagak bicara langsung dengan Bapa. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Maha Kuasa. Bang, firman itu perkataan kan? Tunggu dulu. Yesus Bentar. sendiri mengatakan. Saya mau tanya firman. Firman itu perkataan kan? Firman itu bukan hanya perkataan. Bahkan peristiwa itu pun, nubuatan itu pun adalah firman. Baik. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Seluruhnya firman Tuhan itu. Baik. Sekarang saya mau tanya, Anda buka Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Kapan firman ini diberikan kepada Yesus oleh Bapa? Bagaimana? Siapa saksinya? Terus bagaimana firmannya? Bicara apa Bapa saat itu sama Yesus? Tuh ada tuh, Yesus terima firman dari Bapa. Bicara apa Bapa kepada Yesus? Sebentar Ustaz. Apa yang disampaikan Yesus itu? Apa perbuatan Yesus? Peristiwa yang diperbuat, peristiwa yang terjadi itu pun adalah firman Tuhan. Ngaco. Saya tanya kapan? Kapan tuh Yesus terima firman dari Bapa? Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri yang menjadi daging. Alah, jadi firman terima firman gitu? Yesus itu firmannya Bapa. Ya, ada lagi Yesus terima firman. Yesus kan manusia nih. Ya, Yesus manusia jadi firman, oke? Waktu firman dia jadi manusia, terima lagi itu firman dia. Yesus berfirman. Enggak, waktu dia jadi manusia, firmannya enggak habis, terima lagi firman dia tuh. Yohanes 17 nomor 8. Itulah dia, pemahaman Alkitab itu enggak segampang itu. Alasan pula enggak segampang itu. Kalaunya enggak gampang ya, kalaunya enggak gampang ngapain diimani coba? Bang. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus katanya. Jadi wahyu Yesus Kristus. Jadi wahyu 1 ayat 8 di ayat akhirnya itu dikatakan wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sama saya kalau sama saya biasanya Kristen Bang, coba baca satu sekop katanya. Sekarang saya suruh Abang baca tuh Wahyu tuh satu sekop dulu dari 1. Betulkah kayak gitu Yesus berkata? Itu wahyu yang dia dapat. Sebentar, aku ambil dulu apa ini Bang? Sebentar dulu Bang. Kita ambil pernyataan langsung tanda petik 2. Pernyataan Yesus langsung di Wahyu 1 ayat 8 bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus mengatakan dia adalah yang maha kuasa. Aku tanya, itu perkataan siapa? Siapakah yang maha kuasa selain itu perkataan siapa Bang? Perkataan Yesus.
Perkataan Yesus. Coba baca dari ayat 1 dulu dah. Aku nggak Nih ya. Coba bacakan. Langsung aja nih, biar nggak cepat. Biar cepat gitu. Boleh. Baca. Judulnya nih. Kesilauan. Inilah wahyu Yesus Kristus. Agak apa Ustaz? Agak jauh itu. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke, teruskan. Nah, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi, ya, aku adalah Alfa dan Omega itu firman Tuhan Allah, bukan Yesus itu sendiri. Dia dapat wahyu, makanya baca dari awal tuh ya. Dia yang awal, dia yang akhir itu Tuhannya Yesus. Dia dapat wahyu nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Betul. Iya, apa yang dikaruniakan Allah, apa firman yang diterima Yesus? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. Yesus itu adalah sang firman, itunya maksudnya. Aduh, abang ngaco. Kacau, ya. Teman-teman, kacau abang ini. Gak bisa bang, pakai tipu sama saya. Gak bisa pakai tipu sama saya, ketahuan kalau sama saya. Ustadz membengkokkan tafsir daripada menafsirkan sendiri kita. Loh, bukan, coba Anda baca tekstualnya terbuka kok. Wahyu 1 sampai Wahyu 1 coba Anda baca. Itu bukan perkataan, itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Apa firman Tuhan? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang maksud adalah Tuhannya Yesus. Gimana sih? Yang ngomong itu firman Tuhan Allah, kata Yesus. Tapi tanda petiknya itu, tanda petik. Nah, coba Anda baca dulu, nggak usah ngotot sama saya. Baca aja bang nanti ya. Itu pernyataan Yesus atau enggak itu? Apanya? Tanda petik 2 enggak itu? Pernyataan langsung. Ini kan surat Yohanes toh. Surat Wahyu kan. Yang ditulis Yohanes. Gini Ustaz, di Pulau Patmos itu iya, Yohanes diberi penampakan oleh Yesus. Iya. Ini tulisan Yohanes. Nah, apa yang diturunkan Tuhan? Ini kan penglihatan Yohanes yang diturunkan Tuhan kepada Yesus. Nih, inilah wahyu Yesus Kristus, penglihatan Yohanes yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi apa wahyunya itu? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Lihat tanda petik 2 merah itu kan? Itu pernyataan. Iya, merah ini ucapan Yesus. Betul, ucapan Yesus. Sebentar Ustaz, sini. Ucapan Yesus mengatakan, itu Yesus sendiri langsung ngomong di hadapan Yohanes anak Zebedeus itu. Aku, kata Yesus langsung ini kepada Yohanes di penglihatannya itu. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini pernyataan Yesus ini loh. Ini ya. Bukan. Ini suara Yesus. Firman siapa? Dia Alfa dan Omega itu. Iya, tanda petik 2. Pernyataan langsungnya itu, dengar. Aku Bang, adalah firman siapa nih? Firman siapa tuh? Yesus itu adalah firman. Dia itu adalah firman. Bang, baca dulu yang betul. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, bukan firman Yesus toh. Firman Tuhan Allah ini wahyu yang didapat Yesus, firman Tuhan Allah. Kau yang mengarah-arahkan Ustaz, dengar dulu. Bukan, saya baca yang tertulis. Kacau kau ini. Mau tipu kau. Sebentar. Adakah ayat yang sinkron dengan ini ke belakang? Tadi. Ya. Hah? Sehingga ayat ini sinkronlah dia dengan Yohanes 1 ayat 1 lagi balik. Itu cocok logi namanya. Yesus dengan Ustaz. Gelar Nyambung. Yesus itu Ustaz adalah sebentar dulu. Yesus itu gelarnya itu Sang Firman. Betul tidak? Mana pengakuannya? Aku berasal dari firman. Yesus itu adalah firman. Bentar, kalau kata Anda Yesus itu adalah firman, mana pengakuan Yesus? Aku berasal dari firman.
begitulah. Nggak usah sok tahu sama Yesus. Kalaunya Yesus itu adalah firman, maka Yesus akan menyatakannya. Dia lebih tahu dirinya sendiri daripada Anda. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu perkataan Yesus atau siapa tuh? Perkataan Yesus atau perkataan siapa? Itu adalah surat Yohanes, itu adalah Injil Yohanes, pernyataan Yohanesnya itu yang adalah murid Yesus langsung selama hidupnya. Baik, kapan Yohanes melihat firman itu adalah Allah? Jadi kalau begitu ya susah Bang. Kalaunya seperti itu kan perlu dibuktikan. Perkataan Yohanes bukan perkataan Yesus. Ya, oke lah Ustadz, oke lah. Makanya kalau Yesus bukan berasal dari firman, jangan mengada-ngada. Dia firman jadi manusia. Sama juga begini, yang kalian bantah Thomas ketika Yesus datang. Thomas tuh kaget itu makanya jadi kau yang nyimpulkan kan? Iya, saya udah baca. Nggak tahu yang yang ente bawa tuh. Sebentar dulu Ustaz. Thomas berkata, kalau sebelum kucucukkan tanganku dan ku masukkan ke lambungnya, sekali-sekali aku nggak percaya Yesus itu bangkit dari kematiannya, dari kuburan. Nggak percaya aku, kata Thomas. Lalu Yesus ini masuk bersama para murid-murid, membuktikan kepada Thomas, kau ragu, inilah aku. Masuk, cucukkanlah tanganmu ke jarimu ke tanganku yang berlubang ini dan juga ke lambungku agar engkau percaya, kata Yesus. Oke, sebentar. Bentar, Bang. Sabar. Saya dengarkan Anda habis ini. Habis ini Abang mungkin bisa ditutup closing Bang. Soalnya banyak yang antri di bawah. Itu ada si Pacakra botak juga mau naik. Silakan Bang Immanuel. Oke. Jadi setelah Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Yesus itu, dia berkata seperti ini,